Pemirsa, imbas banjir merendam stasiun Semarang Tawang, akibatnya jadwal sejumlah perjalanan kereta api terhambat. Selain meminta maaf, PT KAI memberikan kompensasi pengembalian tiket hingga 100% bagi calon penumpang yang gagal berangkat. Antrian calon penumpang kereta api di stasiun Pasar Turi Surabaya, Jawa Timur mengurus pengembalian tiket. 659 calon penumpang untuk 3 perjalanan kereta, diantaranya kereta api Sembrani, Erlangga, dan Ambarawa, terdampak pembatalan kereta imbas banjir yang merendam stasiun Semarang Tawang. Di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, keterlambatan sejumlah perjalanan kereta api hingga 5 jam pada Kamis siang. Keterlambatan karena perubahan pola operasi dan pembatasan kecepatan perjalanan kereta api imbas banjir di Semarang. Selain meminta maaf atas gangguan perjalanan kereta api, PT KAI Daop 1 Jakarta juga memberikan kompensasi pengembalian tiket 100%, tidak termasuk biaya pemesanan selama 7 hari ke depan bagi calon penumpang yang gagal berangkat. KAI akan memberikan pengembalian biaya tiket hingga 100% tidak termasuk biaya pesan bagi pelanggan yang terdampak. Pembatalan dapat dilakukan hingga 7 hari setelah jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket. Sejumlah perjalanan kereta api dari stasiun kereta api Purwokerto menuju Semarang dialihkan akibat banjir Semarang. PT KAI pun menerapkan rekayasa perjalanan kereta dengan mengalihkan rute kereta yang seharusnya melintasi jalur utara ke jalur selatan melewati Solo Balapan, Yogyakarta, Purwokerto, Cirebon. Dari laporan terkini, kondisi stasiun Semarang Tawang berangsur normal. Namun rute ke arah timur masih dalam penundaan karena adanya genangan dengan ketinggian 20 meter sehingga belum bisa dilalui. Tim kontributor iNews melaporkan. Untuk mengetahui situasi terkini banjir di Semarang, kami telah terhubung dengan Taufik Budi, kontributor Sindonews di Semarang. Taufik, selamat malam. Saat ini banjir masih adakah di beberapa lokasi di Semarang, dan kalau ya, di mana saja dan ketinggian air berapa? Ya, Fani, di studio. Saat ini saya sedang berada di Jalan Kaligawe Semarang. Ini tepatnya di perlintasan antara menuju keluar dengan perbatasan dengan Sayung Demak. Ketinggian air di sini masih mencapai 30 hingga 70 cm atau sepinggang orang dewasa. Jadi untuk lalu lintas hanya bisa dilewati oleh truk-truk besar. Jadi untuk kendaraan pribadi maupun sepeda motor, kalau coba melintas di sini pasti mogok, Fani. Baik, saya revisi sedikit, rekan Wisnu Wardana. Kalau misalnya kita melihat atau pantauan dari Wisnu sendiri, banjir terjadi sejak kapan dan titik terparah ada di mana? Jadi banjir ini terjadi sudah 2 hari ini tepatnya. Jadi intensitas hujan yang lebat yang mengguyur kota Semarang, ditambah kemarin juga masih diguyur hujan, ini air masih menggenangi. Jadi jalur Pantura ini yang digunakan untuk perlintasan truk-truk antar provinsi, antar kabupaten ini dipastikan lumpuh sejak 2-3 hari kemarin, Fani. Baik. Kalau dari pemerintah daerah sendiri, mungkin dari Pemkot Semarang, apa saja mungkin penanganan yang sudah dilakukan? Ya, kalau dari Pemkot sendiri dalam penanganannya hanya memaksimalkan rumah-rumah pompa sama pompa portable darurat untuk menyedot air dari pemukiman maupun jalan raya ke saluran yang lebih besar atau sungai. Jadi karena keterbatasan alat dan pembuangan air ke sungainya juga meluber, tidak dapat air terpaksa masih tergenang di wilayah tersebut, Fani. Oke, tapi Wisnu, ini Semarang kan
ya kita tahu setiap tahun ketika curah hujan meningkat, hampir pasti banjir. Tidak adakah mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mencegah banjir kembali terjadi? Mengingatkan curah hujan hampir selalu fluktuatif dan meningkat di bulan-bulan tertentu. Ya, kalau untuk mitigasi sebenarnya pemerintah Provinsi Jateng juga bersama pemerintah pusat juga sudah membangun proyek panjang ya, sabuk pantai di Sayung Demak. Jadi proyek strategis nasional juga untuk membangun sabuk pantai itu, namun belum maksimal untuk menangani banjir dan rob ini yang terjadi di sekitar Semarang dan Demak ini, Fani. Baik, Wisnu, mungkin satu hal lagi terkait dengan banjir. Biasanya memang akan berdampak pada kegiatan atau aktivitas sehari-hari dari warga. Apakah terjadi semacam banyak kegiatan atau aktivitas yang terganggu, perkantoran yang tutup, warga yang harus tidak masuk bekerja karena akses jalan dan juga transportasi terganggu akibat banjir yang terjadi di berbagai titik ini? Ya, kalau lalu lintas Jalan Kaligawe ini merupakan pusat untuk lalu lintas keluar masuk dari Semarang ke kota-kota selanjutnya. Jadi truk-truk itu sudah mogok. Jadi mogok selama 2 hari di kawasan Kaligawe hingga dengan Sayung perbatasan Demak. Jadi untuk aktivitas perekonomian juga lumpuh. Jadi di samping saya ini juga banyak warung-warung serta penjual apapun yang dipastikan dalam 2-3 hari ini masih tutup, Fani. Oke. Wisnu, mungkin juga bisa ada informasi terkait dengan karena tadi mengatakan stasiun Tawang ini menjadi salah satu lokasi yang terdampak, sehingga tentu saja ini berimbas pada terganggunya transportasi kereta api keluar dan juga masuk kota Semarang. Ada informasi terkait dengan bagaimana kondisi dari perjalanan masuk dan juga keluar kota Semarang menggunakan kereta, dan apa tindakan dari PT KAI? Ya. Untuk stasiun Tawang sendiri mulai sejak tadi pagi, Jumat pagi sudah berangsur normal aktivitasnya, melayani jadwal kereta api seperti biasanya, namun hanya di rute ke barat. Jadi untuk rute ke timur, karena masih adanya genangan di sekitaran stasiun Alas Tuwo yang di Semarang, jadi untuk ke wilayah ke timur jadwal kereta api masih ditunda, begitu. Oke, baik. Wisnu, terima kasih sebelumnya atas informasinya. Walaupun di tengah banjir yang sedang melanda kota Semarang, Anda masih tetap harus bertugas. Terima kasih sekali lagi, jaga kesehatan selalu. Ya. Selamat malam. Selamat malam, Mbak.